Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu, memberi hikmat dan kuasa untuk memahami rahasia firman-Nya. Ya Bapa, banyak hal yang tidak begitu kami pahami sebagai anak-anak-Mu, tapi kami tahu kalau kuasa Roh Kudus-Mu akan terus mencerahkan kami dalam perjalanan iman kami, khususnya dalam ibadah Passion malam ini. Kami yakin Roh Kudus-Mu memberi pencerahan sehingga kami semakin lebih memahami, lebih mengerti sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di ibadah kita malam ini, kami yakin kalau saudara-saudara telah mengikuti ibadah dari awal hingga nyanyian terakhir dan mengikuti doa tadi, kemudian kita akan membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 tentang persiapan makan Paskah. Demikian firman Tuhan. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawab Yesus, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakan kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, Shalom Elohim. Terima kasih. Hari ini adalah merupakan lanjutan dari ibadah kita kemarin. Dalam ibadah kita hari ini, yakni hari Rabu untuk memasuki hari Kamis. Tidak tercatat ada kegiatan Tuhan Yesus selama hari Rabu itu, karena hari Selasa itu dia banyak mengajar di Bait Allah, dan malamnya juga dia diurapi oleh Maria di Betania. Maka hari Rabu mereka tidak kelihatan di Bait Allah. Hal itu juga digunakan oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi untuk mengubah situasi, untuk mengubah hati rakyat yang sudah tertanam di dalam Yesus Kristus agar dipindahkan kembali menjadi pengikut mereka. Dan pada hari itu tercatat juga bahwa Judas, murid Yesus,
pada hari Rabu itu meninggalkan persekutuan dari ke-12 murid itu. Dia pergi seorang diri menjumpai pemimpin-pemimpin Yahudi yang sedang merencanakan pembunuhan kepada Tuhan Yesus. Ketika sedang merancang cara bagaimana menangkap Yesus, mereka masih kebingungan dan ketakutan, tapi tiba-tiba muncul Judas untuk menawarkan jasanya. Maka untuk jasanya itu, dia menerima 30 keping perak, harga seorang budak dewasa. Kalau harga seorang budak yang masih remaja atau anak-anak, sekitar 10 sampai 20 keping perak. Itu sebabnya Yusuf yang masih sangat muda itu dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir hanya sebesar 20 keping perak. Tapi Yesus yang dianggap Judas sama dengan budak itu, dia hanya dihargai 30 keping perak. Itulah kenyataan yang kita dapat dari Alkitab. Oleh karena itu pada hari Rabu itu pengkhianatan kepada Tuhan Yesus sudah dilakukan oleh Judas. Dan ketika dia juga mengikuti perjamuan kudus itu, pikirannya nggak di situ lagi, karena memang uang yang dia bawa, yang dia kantongi terus dari para pemimpin Yahudi itu terus berbunyi, maka sikap caranya pun nampak. Itu yang ditangkap Tuhan Yesus, maka dikatakan seorang dari antaramu ada di tempat ini. Oleh karena itu saudara-saudara, hari Kamisnya adalah hari yang sangat besar dalam perjalanan Tuhan Yesus. Karena pada detik-detik itu, peristiwa-peristiwa yang sangat besar terjadi. Di satu sisi kita melihat bagaimana Yesus mencuci kaki para murid. Dan kemudian ia melakukan perjamuan kudus. Dan yang terbesar adalah menangkap, dan dia ditangkap di Getsemane. Oleh karena itu hari Kamis di gereja Katolik dikatakan satu dari 3 hari suci, 3 hari suci Kristen, yakni Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suci. Kalau kita menggunakan istilah Kamis Putih, berarti kita juga harus menggunakan istilah Sabtu Suci dan Jumat Agung. Terlepas dari situ, maka melalui ibadah ini yang mau kita titik beratkan dalam 2 malam ini adalah mengenai salah satu yang sangat mempengaruhi pemikiran orang-orang Kristen, yakni perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mendasar, yang mempengaruhi pemikiran sekaligus juga mempengaruhi sikap orang Kristen terhadap Tuhan, terhadap sesama, maupun terhadap lingkungan. Itu sebabnya perjamuan kudus itu sebenarnya harus kita pahami lebih jauh lagi dari historisnya dan terus juga pemahaman tentang teologisnya, agar iman kita sebagai orang-orang percaya dapat berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Maka perjamuan kudus itu merupakan pemahaman yang sangat sentral. Oleh karena begitu sentralnya, maka kita sebenarnya tidak boleh hanya sekedar tahu, tapi harus betul-betul merupakan pemahaman yang sudah harus kita saksikan di dalam kehidupan kita. Perjamuan kudus itu sendiri sebenarnya berasal jauh dari eksodus bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Ribuan tahun sudah dipersiapkan perjamuan kudus ini, merupakan satu gambaran tentang kelepasan bangsa Israel dan kelepasan seluruh manusia dari dosa. Kalau kita perhatikan apa yang Musa lakukan selama di tanah Mesir, ada 10 tanda ajaib. Dan semua tanda ajaib ini dilakukan oleh Musa di hadapan Firaun, di hadapan bangsa Israel, adalah untuk menyatakan kehadiran Allah yang Maha Kuasa
di tengah-tengah bangsanya, dan bangsanya itu akan diambil dengan kekuasaan, dengan kuat kuasa Tuhan, dan dimerdekakan. Oleh karena itu ada 10 tulah, dan tulah yang terakhir adalah matinya anak-anak sulung. Dan itulah merupakan hari terakhir bangsa Israel ada di perbudakan yang di Mesir itu. Pada malam itu Tuhan akan lewat. Kata lewat di sini, kalau dalam bahasa Indonesia lewat, berlalu, bahasa Inggrisnya pasya. Tapi dalam bahasa Ibrani dikatakan Pesah, yang kemudian menjadi Paskah. Jadi ketika Tuhan lewat pada malam itu, di mana dia akan memperlakukan tulah yang ke-10, maka semua anak sulung, baik manusia maupun hewan, akan mati seketika itu. Akan tetapi, barang siapa yang mengikuti petunjuk Tuhan yang diberitahukan khususnya kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel sebelumnya harus mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan itu, maka mereka harus mempersiapkan seekor domba usia 1 tahun, yang jantan, yang tidak bercacat, dan harus sudah disimpan, dikurung, di kandang sejak tanggal 10 bulan Abib. Akan dibersihkan dengan cara demikian, karena Tuhan akan lewat, akan Pesah, akan mengadakan Paskah pada tanggal 14 bulan Abib itu, di mana Tuhan nanti akan, dengan lewatnya Tuhan, maka semua anak sulung akan mati, kecuali keluarga-keluarga yang mau menyembelih domba Paskah ini, dan darah domba Paskah itu dihapuskan di jenang pintu, di tiang pintu, dan di atas pintu itu. Ketika Tuhan lewat di tanah Mesir itu, maka darah itu menjadi petunjuk, yang melakukannya akan diselamatkan. Dengan kata lain, keluarga ini terselamatkan oleh darah itu. Darah itu adalah darah domba yang dipersiapkan. Darahnya dibuat menjadi tanda kehadiran mereka, sekaligus menjadi kelepasan bagi bangsa Israel dari kematian. Dagingnya boleh dinikmati semua anggota keluarga, menjadi satu komuni yang baru di dalam perjanjian itu. Persiapan yang demikian panjang itu, dan yang pada malam itu terjadi, maka terjadilah peristiwa yang luar biasa pada tanggal 14 Abib tahun itu, di mana kegemparan memenuhi tanah Mesir karena kematian anak-anak sulung itu. Di satu sisi mereka bersedih, dan di sisi lain mereka jadi benci melihat orang Israel yang selama ini mereka membutuhkan. Sekarang mereka akhirnya mengusir bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel ada yang pura-pura tidak mau pergi sebelum mereka diberikan. Ada yang meminta emas, uang, ternak, dan lain sebagainya. Tuhan memberikan kesempatan itu sehingga bangsa Israel mau memberikan apa saja yang diminta. Pokoknya bangsa Israel ini harus pergi karena seperti membawa bencana bagi mereka. Itulah Exodus itu. Itulah hari di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka ketika mereka makan domba Paskah itu, mereka dalam posisi yang sudah siap berangkat. Sepatu sudah dipasang, pinggang sudah diikat, barang-barang sudah disiapkan, domba Paskah dipersiapkan makan, dan kalau tidak habis akan dikuburkan pada malam itu juga. Malam itu menjadi malam yang sangat bersejarah, karena begitu fajar menyingsing bangsa Israel keluar, hari pertama dari 40 tahun perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Oleh karena itu, peristiwa tanggal 14 Abib itu bukan hanya bagaimana bangsa Israel keluar dari situ, tapi hari itu menjadi awal tahun bagi bangsa Israel.
itu menjadi tahun yang baru. Tahun di mana mereka mengganti semua bulan-bulan dan tanggal-tanggalnya. Tanggal 14 Abib itu menjadi hari yang baru bagi bangsa Israel, karena mereka akan baru bersama dengan Tuhan menjalani hari-hari selanjutnya. Dan itu menjadi hari raya yang terus bukan hanya tanggalnya diperingati, tapi peristiwanya juga akan diperingati, sebagaimana kita baca tadi dari Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 itu. Menjadi satu tanggal yang terus dirayakan oleh bangsa Israel. Mereka merayakannya 7 hari. 7 hari mereka merayakannya, dari tanggal 14 Abib sampai tanggal 21 Abib. Tuhan Yesus pun sebagai seorang masyarakat Yahudi, dia turut merayakan perayaan Paskah itu. Dan itulah yang diingatkan tadi di ayat yang ke-7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Jadi perayaan Paskah sudah dipersiapkan sejak dari tanah Mesir, merupakan suatu ruang, suatu kesempatan yang terus diperingati untuk menyongsong domba Paskah yang sesungguhnya yang akan diberikan oleh Allah. Karena Allah lah inisiator yang menciptakan perayaan Paskah itu sebagai persiapan bukan hanya kelepasan orang-orang Israel dari tanah Mesir, tapi kelepasan yang sesungguhnya manusia dari tengah-tengah dosanya itu. Oleh karena itu, ciri-ciri dari domba Paskah yang sesungguhnya telah digambarkan di domba Paskah yang di Mesir itu. Coba kita lihat satu persatu, akan kita lihat nanti di situ bahwa domba Paskah itu harus merupakan domba pilihan, tidak cacat, ya, tidak bercacat. Domba itu harus disimpan sejak tanggal 10 bulan Abib dan disembelih tanggal 14 bulan Abib. Artinya semua yang masuk ke dalam tubuhnya harus dibersihkan dulu, harus mendapat perawatan. Berbeda dengan domba-domba yang lain, dia betul-betul pilihan. Dan ketika dipotong pun, tak satu pun tulangnya yang terpotong. Bahkan ketika dimakan pun, hanya dagingnya yang boleh dicabut keluar, tapi tulangnya tidak satu pun yang patah. Itu yang tadi, yang nanti akan kita lihat bagaimana kematian Tuhan Yesus, bahwa tidak satu pun dari tulangnya yang terpotong atau patah. Berbeda dengan 2 penjahat yang di kiri dan di kanan. Setelah jam 3, maka para penjaga itu melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mati lewat jam 3. Jam 3 itu pas mati, lalu lewat jam 3 diperiksa semuanya. Ternyata 2 penjahat itu masih hidup. Maka kakinya, pahanya dihancurkan agar cepat mati. Tapi Yesus tidak. Kenapa? Karena dia sudah mati duluan sebelum para penjaga itu datang. Menggenapi apa yang digambarkan oleh domba Paskah itu, bahwa tak satu pun dari tulang belulangnya yang akan dipatahkan. Dari domba Paskah itu, yang digunakan untuk kelepasan bangsa Israel adalah darahnya. Darah itu dihapuskan, jadi Tuhan akan melihat darah itu, maka setiap orang yang membuat darah itu di jenang pintunya, maka mereka terbebas dari kematian. Darah Yesus Kristus yang ditumpahkan untuk membasuh dosa-dosa kita. Maka kita catat untuk kita dari Yesaya 53 ayat yang ke-5, oleh bilur-bilurnya kita dipulihkan kembali. Menggambarkan kepada Yesus Kristus. Kalau daging dari domba itu dimakan oleh semua keluarga, menjadi satu komuni, satu persekutuan di antara keluarga, maka itu nanti akan digenapkan oleh Tuhan Yesus. Maka melalui perjamuan kudus itu akan diangkat kepada kita, inilah tubuhku.
kita akan melihat bahwa Yesus menggenapi semuanya. Dari perayaan Paskah di tanah Mesir, Yesus bukan hanya sekedar merayakan, bangsa Israel merayakan, tapi Yesus menggenapi sebagai anak domba Allah. Itu sebabnya Yohanes menyatakan ketika Yesus dibaptis, inilah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia ini. Saudara-saudara, ketika kita semakin dekat dengan hari kematian Tuhan Yesus, kepada kita dijelaskan bagaimana Yesus penggenapan dari Paskah yang sesungguhnya untuk melepaskan kita dari belenggu dosa bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Kau boleh ingatkan kami tentang domba Paskah yang sudah ribuan tahun dirayakan oleh bangsa Israel dan digenapi oleh kehadiran Yesus Kristus, agar melaluinya pelepasan sesungguhnya dari belenggu dosa terjadi oleh Yesus Kristus dan oleh kepercayaan kami, sehingga kami dibebaskan karena iman, kami dibenarkan karena iman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.